Adab etis menurut Ahlul Bait menganjurkan urutan: satu, pujian pada Allah; dua, solawat kepada Nabi dan keluarganya; kemudian istighfar ketiga; keempat, permintaan; kelima, penutup dengan syukur. Mengapa Ahlul Bait menekankan pentingnya memulai doa dengan pujian sebelum permintaan? Mengapa, katanya Ustaz? Ya betul. Tadi seperti yang sudah juga saya isyaratkan, tadi yang sebutkan bahwa ujian memulai dengan puji-pujian pada Allah, kemudian bersalawat kepada Nabi, ya, anjuran juga mungkin istighfar, ya. Dan ini yang terpenting bahwa eh, kalau kita melihat tentang doa yang diajarkan oleh Imam Ja'far As-Shadiq, mintalah urusan-urusan yang terkait dengan urusan maknawi kita, ya, dibandingkan urusan-urusan yang bersifat duniawi kita. Salam Ustadz, apakah benar dalam Islam ada anjuran berdoa tidak langsung ke Allah, tapi dengan perantara Rasulullah dan Ahlul Bait, juga atas nama Ka'bah misalnya? Yang pertama, kita dianjurkan berdoa juga melalui nama-nama Allah. Awidullah, Awidur Rahman, ayyama tad'u falahul asma'ul husna. Dalam ayat lain Allah mengatakan walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan pada Allah itu ada nama-nama yang indah, maka kamu berdoalah kamu melaluinya. Ini kan anjuran bahwa kita dianjurkan untuk menyebutkan nama-nama, bertawassul melalui nama. Wabtahu ilaihil wasilah misalnya. Dan panggillah dirinya itu dengan perantara-perantara. Ya. Perantara itu adalah wasilah-wasilah, di antara wasilah itu nama, wasta'inu bis sabri was sholat, dengan kesabaran dan sholat, ya. Sabar itu kan dalam hadis riwayatkan puasa misalnya, dengan sholat. Bahkan dianjurkan kita untuk kadang-kadang harus sholat sunat 2 rakaat terlebih dahulu baru mengajukan doa kepada Allah, ya. Misalnya itu kan tawassul kita. Dan kemudian tawassul dengan ahlul bait, ya, Rasulullah Mm-mm. dan ahlul bait itu sebagaimana misalnya itu anjuran juga, ya, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan apa sebagaimana juga Nabi Adam alaihissalam juga bertawassul melalui nama Ahlul Bait. Demikian juga Nabi Nuh alaihissalam, ya. Ada banyak riwayat yang menyebutkan tentang hal itu. Baik Ustadz. Kalau yang benda-benda seperti Ka'bah atau misalkan yang terkait dengan simbol keislaman gitu Ya, di sini begini. Ka'bah. Ada eh, ada tempat-tempat yang Oh, mulia. tempatnya. Tempat-tempat yang mulia itu ada tempat-tempat doa. Dan termasuk di antaranya kemudian dengan Ka'bah. Jadi Hmm. ada banyak, bahkan di antara adab-adab kita ketika kita berada dalam tawaf, ya, setelah tawaf atau berada di di umroh atau haji, kita dianjurkan berdoa sambil mendekap Ka'bah. Itu bahkan anjuran ketika kita berada di multazam itu untuk menempelkan seluruh bagian tubuh kita ini kepada multazam itu atau dinding Ka'bah itu dan memohon kepada Allah demi hak pemilik Ka'bah, ya. Gitu. Eh, ya Allah, Engkaulah zat pemilik Ka'bah dan aku memohon melalui Ka'bah ini kepadamu. Itu ada anjuran, ada doa yang seperti itu diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, kenapa? Karena tempat-tempat ini tentu memiliki rahasia. Dia bukan hanya secara zahir, ya. Kalau secara zahir saja, ini sesuatu yang salah. Kita menghadap kiblat Ka'bah itu bukan karena batu-batu yang kemudian ditumpuk di situ, ya. Tapi ada hakikat batinnya. Jadi ada satu kesalahan ketika ada seorang yang bertanya apa yang berkata demikian, kalaulah aku tidak menyaksikan Rasulullah itu menciummu, maka aku tidak akan mencium. Ada seorang yang kemudian berkata demikian, padahal ini menurut saya satu
kesalahan. Seharusnya dia bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau mencium Hajar Aswad? Ada apa di balik Hajar Aswad Hmm. ini? Rasulullah mencium Hajar Aswad itu tentu ada makna, ada rahasia yang Hmm. tersembunyi di balik hakikat Hajarul Aswad itu. Ya. Nah, seharusnya tentu eh, lebih jauh ya. Eh, Bukan berkata bahwa aku tidak akan menciummu, engkau tidak lebih dari batu. Kalau aku tidak melihat Rasulullah menciummu, aku tidak akan menciummu. Ini satu, menurut saya satu kesalahan ya, bahwa seharusnya bahwa dia bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau mencium batu Hajar Aswad ini? Hajar Aswad ini ya, batu hitam ini. Gitu. Ada tentu Rasulullah punya memahami hakikat batin dari Hajar Aswad ini sehingga Rasulullah mencium atau orang melambaikan tangan kepadanya. Ini semua kan semuanya bukan 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 hanya hal yang zahir ya, tapi ada hakikat batin yang lebih jauh dari itu. Jadi ini adalah sebagai dalam hadis katakan bahwa Ka'bah itu adalah hakikat Baitul Ma'mur ya. Ada lagi menyatakan bahwa sumiyatal Ka'bah Ka'batan fa innahal muqa'ab wa asasul islami arba'atil kalimat. Katakan bahwa Ka'bah itu dinamakan Ka'bah karena dia persegi empat. Hmm. Dan Islam itu dibangun atas empat hal, empat dasar, empat kalimat. La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, dan Allahu Akbar. Dan itu empat pilar, empat dinding yang kemudian menjaga Islam. Mengapa dalam doa tidak cepat terkabul? Dan kabarnya para nabi pun berjarak dari doa dengan pengkabulannya. Imam Ja'far mengatakan bahwa la tazunnu anna du'aakum ghairul mustajab. Jangan kamu berprasangka bahwa doa kamu itu tidak dijabah oleh Allah. Kenapa? Hmm. Karena kalau sudah terpenuhi syarat-syarat doa itu, Allah mengabulkan dalam empat cara. Yang pertama, Allah memberikan apa yang kau inginkan. Gitu kan? Yu'tikum ma yurid. Allah memberikan apa yang kamu minta ya. Yang kedua Allah Subhanahu wa taala menggantikan ya, ibadilul a'zaba bidha. Allah menggantikan dengan sesuatu yang lebih agung, lebih utama, yang lebih luar biasa. Gitu kan? Dari apa yang kita minta. Mungkin yang kita minta baik, tapi Allah tahu ada yang lebih baik dari itu. Eh, Mungkin dulu misalnya Anda memohon untuk eh, menjadi pasangan fulanah misalnya, atau fulan. Tapi Allah gantikan dengan lebih baik dari itu. Misalnya. Yang ketiga, gitu. Allah tidak memberikan apa yang kita minta, kata Imam Ja'far. Allah tidak menggantikan dengan yang lebih baik. Tapi Allah tolakkan bencana dari diri kita. Dan yang keempat, Imam Ja'far mengatakan bahwa Allah tidak berikan apa yang kita minta. Allah tidak gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Allah tidak tolakkan bencana dari kita, tapi Allah simpan nanti di akhirat. Sehingga ketika hamba itu datang kepada Allah, Allah berkata, aku memiliki hutang kepada. Dan hamba itu berkata pada Allah, ya Allah, bagaimana mungkin kau zat yang maha kuasa, zat pemilik alam semesta, sementara engkau berhutang pada seorang hamba. Allah mengatakan ada doa yang belum aku ijabah. Dan saat Hmm. inilah aku ijabah doamu. Jadi Masya Allah. mengatakan jangan berprasangka bahwa doa yang kita mohon itu tidak dikabulkan Allah. Allah mengabulkan, tapi dengan empat cara ini. Bagaimana mempraktikkan struktur doa Ahlul Bait dalam kehidupan sehari-hari? Yang tadi mungkin ya, yang pujian, ada sholawatnya, ada istighfar, dan sebagainya. Dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana mempraktikannya? Anda silahkan kemudian mungkin ada aplikasi namanya Mafatihul Jinan. Ya. Silahkan kemudian itu bisa di-download dan di sana kemudian ada banyak sekali doa-doa yang berasal dari Ahlul Bait. Ya. Eh, Paling tidak misalnya kita mengamalkan.
Doa, doa yang penting ya, terutama karena banyak sekali doa-doa itu ya. Ada doa sobah misalnya ya, doa ada doa sahar. Doa sahar itu doa yang sangat luar biasa. Ya. Dan sebagian besar para ulama-ulama kita yang sampai pada derajat kemudian dianggap sebagai wali, mereka selalu mengamalkan doa sahar ini. Bahkan Imam Khumaini rahmatullah alaih memiliki syarah tersendiri terkait dengan doa sahar ini, doa penghujung malam, dan kemudian doa sobah ya. Ada doa-doa harian misalnya ya. Ada doa yang kemudian dibaca pada malam Rabu, malam Jumat ya. Ada doa-doa itu, dan itu silahkan kita bisa unduh di Play Store ya. Di situ ada doa Mafatul Jinan, ada yang sudah dengan terjemahan bahasa Indonesia ya. Itu menurut saya sangat penting ya. Doa-doa yang kadang-kadang kita kehilangan kata-kata karena keterbatasan kita ya. Tapi melalui doa-doa para kekasih Allah itu kita dituntun ya dengan doa-doa yang memiliki nilai yang sangat dahsyat ya. Bahkan di ujung doa kumel itu kan menarik ya. Waf'alu bima anta ahlu. Dan bukan apa yang kau kemudian mengetahui atau menguasai.